Yo, what's up guys? Kembali bersama gue di sini di channel S Toku. Sekarang kita akan lanjut membahas Futo PI episode yang ke-8. Nah, di episode ini tuh melanjutkan kasus ya yang kemarin mencari identitas dopan alkohol di dalam Gria. Kira-kira siapa ya pelakunya? Oke, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Philip dan Shotaro ini sedang mengelilingi Gria untuk mengawasi serta mencari bukti-bukti untuk memecahkan kasus ini. Di saat mereka lagi jalan, tiba-tiba kameranya mereka ini mengarah ke Mbak Kana yang seperti jalan sempoyongan. Kemudian Shotaro menghampirinya serta menanyakan kembali apa maksudnya Mbak Kana ini sewaktu dia minta tolong pada Shotaro. Namun, Mbak Kana ini bilang kalau dia itu sudah tidak ingat lagi. Lalu dia lari gitu aja. Philip mulai mencurigai nih gerak-gerik si Mbak Kana ini yang mencurigakan. Kemudian, tiba-tiba ada Arito Kei, salah satu calon pengantin yang memberitahukan bahwa sang pemilik Gria ini bisa jadi pelakunya. Dan ini tuh bikin Philip terlihat seperti kebingungan karena dia tidak bisa memahami soal perasaan manusia yang banyak dia temui di dalam Gria ini. Sehingga dia sangat membutuhkan sosok dari Shotaro yang mungkin lebih ngerti soal perasaan manusia. Setelah itu, ada teriakan nih dari Mbak Kurumi, salah satu calon pengantin juga, sehingga membuat semua orang di dalam Gria itu kaget. Mereka semua pergi ke sumber teriakan tersebut yang mengarah ke kamar mandi. Dan di kamar mandi tersebut, ternyata ada seseorang yang telah mati. Dia adalah Mbak Arito Kei. Nah, kaget kan kalian? Kok bisa padahal tadi mereka baru ketemu. Dan sekitar kamar mandi itu Philip mencium bau alkohol seperti dopan yang alkohol kemarin. Berarti bisa dipastikan pelakunya adalah dopan alkohol. Serta kasus kematian Mbak Arito Kei ini berbeda dengan calon pengantin sebelumnya yang mati ya. Dan yang mengherankan juga ketika semua orang datang melihat kematiannya Mbak Arito Kei ini, Mbak Kana satu-satunya orang yang gak ada di TKP. Apakah dia pelakunya? We don't know yet. Kemudian, Philip menyuruh Shotaro mengumpulkan seluruh orang di dalam Gria ini. Pak Kuya ini menceritakan bahwa Arito Kei ini sempat datang padanya sebelum dia mati waktu itu. Dia seperti ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini dengan cara sergap malam. Namun dihalang sama Mbak Kurumi. Lalu mereka adu cekcok. Setelah mereka adu bacot, tiba-tiba Kurumi sewaktu dia ke kamar mandi, dia kaget melihat Arito Kei sudah mati di dalam kamar mandi. Shotaro nih agak curiga nih sama Mbak Kurumi karena sewaktu dia menemui Mbak Kurumi ini, dia terlihat begitu tenang. Namun itu belum bisa menjadi bukti yang kuat. Jadi belum bisa dipastikan kalau dia adalah tersangkanya. Shotaro juga bertanya pada Mbak Kana sewaktu Arito Kei mati, kemana dia? Kenapa dia nggak ada di sana? Namun dia berulang kali lagi mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Nah ini kok kayak ada yang janggal gitu ya? Lalu Philip menelpon Terui untuk datang ke lokasi Gria, membantu mereka dalam memecahkan kasus ini. Terui, Akiko, dan Tokime berangkat menggunakan rifle carry. Kemudian Philip dan Shotaro sambil menunggu kedatangan Terui dan The Gangs, mereka bertukar penalaran mereka di kasus ini. Kira-kira siapa sih yang paling mendekat menjadi tersangka di pembunuhan ini? Di saat mereka lagi ngobrol, ada Babang Yukiji nguping di balik tembok. Dasar ya, tukang nguping udah kayak tetangga kepo aja. Di satu sisi, Terui, Akiko, dan Tokime terjebak di terowongan yang tertutup salju, di mana mereka ini harus membobol dan menggalinya agar bisa ke tempat Shotaro dan Philip. Namun di sini terlihat bahwa Tokime ini merasain feeling yang nggak enak gitu loh, perasaannya nggak enak. Ya pasti tentu saja sih karena di sana itu ada Yukiji kan, di mana Yukiji ini seperti ada hubungan yang belum diketahui sama Tokime. Setelah itu Bapak Kuya ini mendapatkan surat dan ternyata surat tersebut adalah surat dari Kana yang ingin mengundurkan diri dari pencalonan pengantin. Di sini bisa kita lihat bahwa Pak Kuya ini seperti sangat kesal karena kepergian Kana. Mungkin Pak Kuya ini sudah sangat tertarik kali ya sama Mbak Kana, makanya mungkin kesedih apa kesel gitu kalau Mbak Kana pergi dan mengundurkan diri. Lalu ada Mbak Kana yang lagi jalan keluar Gria dan tiba-tiba dihalang sama Mbak Kurumi yang kesal padanya karena Pak Kuya lebih tertarik pada dia. Dan ternyata dialah pemilik alkohol memori. Sebelum dia berubah menggunakan memori tersebut, Mbak Kana ini langsung lari dan menendang memori itu.
Dan ternyata juga Mbak Kanna ini bukanlah Mbak Kanna yang asli, melainkan Philip yang sedang menyamar. Ya ampun, ini langsung ke flashback sih, ke series live actionnya dulu, sewaktu Philip menyamar jadi Wakana Hime. Ini nostalgia banget pokoknya dah. Bagi kalian yang sudah nonton live actionnya pasti langsung relate dengan live actionnya. Ini semua rencana Philip dan Shotaro untuk mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Dan memori alkohol ini ternyata berwarna silver, di mana memori silver itu terbilang salah satu memori yang cukup kuat. Kalau kalian ingat ya, Dovpan Weather, nah miriplah seperti itu. Philip mengambil memori alkohol ini bisa dibilang menyelamatkan si Mbak Kurumi secara nggak langsung ya. Kenapa seperti itu? Ternyata user dari alkohol dopan ini tidak hanya satu orang, melainkan seluruh atau keempat calon pengantin tersebut, mereka semua usernya. Puff, kaget kan kalian? Kok bisa gitu? Nah, sekarang gue akan jelasin kenapa seperti itu. Jadi pertama, yang nemuin memori alkohol ini itu adalah Mbak Kanna. Namun tubuhnya itu setelah dia pakai memori tersebut, tubuhnya menolak dan tidak cocok dengan memori tersebut, sehingga membuat dirinya pingsan. Nah, karena dia pingsan, dia tuh nggak jadi ingat apa-apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena monster ini kan terbuat dari alkohol ya. Nah, karena pengaruh alkohol itu membuat si Kanna ini jadi nggak ingat. Dimana kita tahu orang yang terkena alkohol itu akan nggak sadar, dan ketika dia bangun dia sudah nggak bakal ingat apa-apa lagi. Nah, setelah itu Mbak Saisen Koyomi ini mengambil memori tersebut dan hampir membunuh Mbak Aritoke karena ingin balas dendam ya, sewaktu mereka adu bacot kemarin di episode 2 itu episode 7. Namun sayangnya karena Mbak Koyomi nggak cocok dengan memori alkohol, membuat Mbak Koyomi mati seketika. Setelah Mbak Koyomi mati, Mbak Aritoke ini terpengaruh nih dengan memori tersebut, lalu berubah lagi jadi mendopan alkohol. Setelah itu menggantung jasad Mbak Koyomi di pohon. Nah, jadi di episode kemarin, waktu kemarin episode 7 itu, yang dilawan sama Philip dan Shotaro itu adalah Mbak Aritoke yang berubah menjadi dopan alkohol. Dan terlihat di sini Mbak Aritoke ini memiliki kecocokan dengan memori tersebut, sehingga dilihat dari episode kemarin itu dia dapat mengeluarkan seluruh kemampuan dopan alkohol ini. Tapi sayangnya dia menemui kematiannya dikarenakan dia memilih berubah di kamar mandi, dan itu membuat dia keracunan alkohol karena sirkulasi darah yang sangat lancar. Lalu terakhir, Mbak Kurumi yang melihat kematian Mbak Aritoke ini terpengaruh juga nih dan mengambil memori tersebut. Nah, jadi seperti itu cerita kenapa bisa ada 4 user. Di kasus ini bisa dibilang korban yang mati ini semua tuh bukan karena dibunuh, melainkan mereka mati gara-gara berubah menjadi dopan. Jadi bisa dibilang kasus ini tuh nggak ada pembunuhnya. Tapi sudah pasti di balik semua ini ada dalangnya. Dan keempat calon pengantin ini ternyata mereka hanyalah dijadikan sebuah kelinci percobaan. Dan ya, mereka semua adalah korban yang termakan rayuan harta Bapak Kuya ini. Jadi, apakah Bapak Kuya dalangnya? Belum ada bukti ke sana. Ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba memori tersebut pergi. Dan menurut Philip, memori itu pergi ke pemilik aslinya. Kira-kira siapa ya? Penasaran gua nih. Di sisi lain, ada Yukiji yang menguping mereka dari jauh. Lalu dia mengirim pasukan-pasukan yang mirip dengan Dopan Masquerade, tentara organisasi museum. Di sini juga kita akhirnya melihat aksi Terui yang berubah menjadi Kamen Rider Axel. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Lalu Terui membawa Tokime pada Philip dan Shotaro. Namun secara tiba-tiba Tokime ini punya feeling gak enak lagi, dimana dia merasakan seperti ada kekuatan besar nih yang datang menuju ke mereka. Dan itu benar, ada serangan Dopan Scream yang menggunakan kekuatan frekuensi suara. Untungnya mereka semua gak kena. Di sini Terui menyuruh Shotaro dan Philip untuk mengejar pelaku aslinya, sementara dia itu yang bakal melawan Dopan Scream ini. Terui di sini hampir kalah juga dikarenakan kekuatan dari teriakan Dopan Scream ini sangat kuat yang hampir membuat armornya lepas semua. Namun Terui terpaksa menggunakan form lainnya yaitu Trial, di mana kita tahu bahwa kekuatan Trial ini meningkatkan speed yang luar biasa pada Terui. Dan semoga kekuatan Trial ini bisa mengungguli kekuatan Dopan Scream ini. Di scene akhir, ada Philip dan Shotaro yang menuju ke Gria untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan pelakunya adalah
sayang sekali kita belum bisa tahu ya siapa pelakunya, soalnya langsung habis. Jadi kita harus menunggu episode minggu depan. So, seperti itu aja bahas Futopia episode 8 kali ini. Nah, menurut kalian siapa nih pelakunya? Berarti ini kan kalau Yukiji Bandok, Yukiji ini kita kesampingkan, soalnya kita tahu dia Aurora Topan. Nah, berarti ada berapa suspek lagi? 3 suspek berarti. Si nenek, si Kuya, sama terakhir pelayannya yang pakai jas hitam. Nah, ini 3 suspek lagi. Kira-kira siapa nih? Dan sekali lagi buat kalian nih yang mungkin sudah pernah baca komiknya dan sudah tahu siapa pelakunya, please jangan spoiler di komentar. Kalian spoiler teori-teori saja yang mengarah ke jawabannya, tapi jangan spoiler jawabannya, jangan spoiler jangan terlalu spoiler lah. Boleh mungkin spoiler, tapi jangan sampai mempengaruhi kita yang nonton tuh udah nggak seru lagi. Soalnya bisa dibilang, gue jujur ya, setelah nonton Futopia ini, plot twistnya tuh lumayan loh, membuat kita mind blowing dan puff gitu, nggak nyangka gitu bisa plot twistnya sedapet ini gitu, sebagus ini. So, gue sekali lagi berterima kasih pada kalian yang mungkin nggak spoiler ke kami, dan thank you juga buat Studio K yang keren banget membuat cerita Futopia sangat-sangat keren dan bagus. Gue harap kedepannya mungkin bakal ada lagi ya anime Kamen Rider yang digarap seperti anime Futopia ini. So gitu aja guys video kali ini. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like. Kalau kalian nggak suka silahkan klik tombol dislike. Subscribe juga channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video di channel S Toku. Sekali lagi thank you. Gua undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.